Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingat pada bulan Juli tahun 2018 lalu, ya, ada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjatuhkan vonis Rp300.000 kepada juru parkir liar yang terkena operasi razia. Ya, hal itu membuat masyarakat setempat memberikan protes terhadap putusan pengadilan itu. Ya, bagi saya pribadi ya sebetulnya sudah tepat putusan pengadilan ini. Kenapa demikian? Jadi, teman-teman, coba kita hubungkan kasus ini dengan kasus besar lainnya yang ada di negeri ini. Contohnya, kasus tindak pidana korupsi yang kerugian uang negaranya sekitar triliunan rupiah, namun pada akhirnya putusan pengadilan atau vonis hakim hanya menjatuhkan 2-5 tahun penjara. Ya, ini adalah realita sebetulnya teman-teman. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem praktik peradilan kita saat ini masih berdasarkan tekanan politik, tekanan massa, dan juga tekanan yang ada di media sosial, sehingga para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, tidak dapat menjaga netralitasnya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah menyadari bahwa dengan keadaan ekonomi kita seperti ini, akibat dari pandemi virus corona, kini negara justru hadir dengan wacana yang membuat masyarakat itu gaduh, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dengan ada haluan ideologi Pancasila, terus kemudian diganti dikarenakan apa? Dikarenakan banyak protes dari kalangan masyarakat menjadi undang PIP, pembinaan ideologi Pancasila. Menurut hemat saya, ini sama saja, sama-sama menurunkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri, teman-teman. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu adalah nilai, bukan norma, bahkan aturan. Ya, kita ingat pada tahun 2018 lalu, ya, ada putusan MK yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum ini bukan berarti Pancasila disetarakan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman. Ada asas di dalam hukum acara MK, ya, ada asas di dalam hukum acara MK yang namanya erga omnes, bahwa putusan MK itu sifatnya final dan mengikat, berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk DPR bersama pemerintah. Kalau misalkan putusan MK sudah tidak dihargai, kemudian DPR maupun pemerintah tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut, kita sebagai warga negara yang baik, ya, perlu mempertimbangkan kembali keberadaan MK sebagai lembaga kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mempertimbangkan kembali. Ya, saya kemudian teringat kembali yang disampaikan oleh dosen saya, Pak Dr. Johan Erwin Istianto. Beliau menyatakan bahwa hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, kalau kemudian diatur secara tertulis, maka lama-kelamaan nilai atau hukum adat itu akan mati. Saya pun khawatir akan terjadi hal yang sama apabila nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu kemudian diatur secara tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka nilai-nilai dalam Pancasila itu lama-kelamaan juga akan mati. Kita akan melihat orang-orang yang berkuasa, ya, orang-orang yang punya jabatan
mereka akan seenaknya melanggar peraturan-peraturan itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Ya, teman-teman, menurut saya wacana ini sangat-sangat tidak substansial. Kenapa? Pemerintah coba tanyakan ke masyarakat, yang masyarakat butuhkan saat ini itu apa? Apakah pembangunan dari Sabang sampai Merauke yang katanya hari ini sudah merata? Coba di cross check kembali. Terus kemudian menjadi persoalan mendasar hari ini adalah penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi. Ini yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya digali oleh DPR maupun pemerintah, bukannya malah membuat peraturan perundang-undangan yang kaitan dengan Pancasila. Pancasila ini sudah tidak ada masalah, sudah final, jadi tidak usah diperdebatkan lagi. Yang menjadi masalah itu adalah manusia-manusianya yang harus diatur, bukannya Pancasila. Apa jadinya kalau Pancasila harus mengikuti pola pikir dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari? Jadi manusialah yang harus mengikuti nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Jadi saya harap kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, ya kedepannya itu buatlah kebijakan-kebijakan konkret yang sekiranya diterima oleh berbagai kalangan. Jadi saya kira video singkat pada pagi hari ini saya kira cukup. Baik, terima kasih. Selamat pagi.